Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati memastikan telah memberikan pelayanan maksimal terhadap 6 jenazah Laskar FPI. Proses otopsi sudah selesai dan sudah dapat diambil pihak keluarga, namun atas izin dari penyidik. Hal itu disampaikan Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol Asep Hendradiana usai menerima bantuan paket alat kesehatan dari Singapura di Gedung Kementerian Dalam Negeri pada Selasa pagi. Brigjen Pol Asep menyatakan telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada 6 jenazah Laskar FPI. Proses otopsinya pun sudah selesai dan pihak keluarga sudah boleh mengambil jenazah, namun tetap harus mendapatkan izin dari pihak penyidik. Adapun penjagaan ketat yang dilakukan TNI Polri di rumah sakit karena untuk menjaga ketenangan lantaran banyaknya pasien biasa dan COVID-19 yang masih dalam perawatan. Iya, jadi artinya kita udah serahkan ke penyidik. Tinggal keluarga datang menyampaikan dan kita pasti akan bantu. Kita akan bantu sebaik mungkin. Tapi sampai saat ini belum ada yang mengambil atau? Kebetulan saya pagi ini belum saya cek lagi ya kan. Tapi intinya setiap kegiatan-kegiatan berhubungan dengan penyidikan pasti saya akan laporkan dan kita akan bekerjasama dengan penyidik utama. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita langsung bergabung dengan Putri Amanda dan juru kamera Hengki Haryanto. Ya, Amanda, menurut pantauan Anda hingga saat ini, apakah pihak keluarga telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Ya, Julita, informasi awal yang kami dapatkan bahwa memang untuk kelompok FPI dan juga keluarga dari 6 jenazah yang memang tertembak di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 oleh petugas kepolisian, sampai saat ini memang masih belum ada tanda-tanda kedatangan dari mereka. Informasi awalnya mereka ini akan datang sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Namun sekarang menunjukkan 11:15 waktu Indonesia bagian Barat. Memang untuk kelompok FPI sendiri masih belum datang untuk menjemput para jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya, Julita, FPI memang sudah datang ke RS Polri Jakarta Timur ini sejak Selasa dini hari, namun memang tidak membuahkan hasil, tidak dapat membawa para jenazah yang ada di RS Polri Kramat Jati ini dikarenakan pihak dari kepolisian ini masih melakukan penyidikan dan juga otopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik sendiri. Dan sejauh ini memang FPI juga mengklaim bahwa pihaknya sempat mendapat perilaku yang memang kurang menyenangkan oleh petugas yang berjaga di sini. Namun untuk kondisinya dan juga situasinya saat ini bisa saya deskripsikan kepada bahwa penjagaan memang dilakukan ataupun diperketat lagi sejak tadi pagi. Kami pantau memang petugas kepolisian dan juga petugas TNI sudah berjaga. Memang untuk penjagaan sendiri sudah dilaksanakan pada Senin kemarin. Namun untuk per hari ini memang proses dari penjagaan diperketat lagi. Bahkan untuk akses masuk ke RS Polri Kramat Jati ini juga dilakukan pengetatan yang memang ada penjagaan petugas kepolisian dan juga petugas TNI di beberapa titik untuk mengurai kepadatan dan juga kemacetan. Nah, Julita, informasi selengkapnya lagi mengenai kabar eskrim yang memang dalam kesempatan lainnya telah menyatakan bahwa pihaknya ini akan membackup tim dari penyidik Polda Metro Jaya untuk menemukan dan juga mencari keempat orang lainnya yang memang sempat melarikan diri ketika insiden penembakan di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Dan pihak dari kepolisian juga mengklaim bahwa sejauh ini tidak ada tim kepolisian yang ditugaskan di lapangan di tepatnya yang ada di tol Jakarta Cikampek kemarin ini mengalami luka ataupun adanya korban jiwa, melainkan hanya saja mengalami kerugian material seperti kendaraan yang memang rusak parah karena dipepet oleh Laskar FPI, dan juga pihak dari Laskar FPI ini sempat menodongkan senjata api dan juga senjata tajam. Julita. Ya, Amanda, untuk proses penyidikan terkait dengan kasus ini seperti apa? Julita, berdasarkan pernyataan dari Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat yang menyatakan bahwa saat ini ke-6 jenazah tersebut memang sudah dilakukan otopsi ataupun identifikasi, di mana mereka merupakan jenis kelamin laki-laki dan juga rata-rata umurnya adalah 20 tahun. Mereka ini adalah Faiz Ahmad Syukur 22 tahun, Andi Oktawiawan
33 tahun, M. Reza 20 tahun, Muhammad Suci 21 tahun, Lutfi Hakim 24 tahun, dan Ahmad Sofian 26 tahun, di mana mereka ini merupakan laskar khusus pengawal MRS yang memang waktu di tol Jakarta Cikampek ini melakukan penyerangan terhadap petugas kepolisian yang memang petugas kepolisian ini awalnya mendapatkan informasi bahwa akan ada pengerahan massa yang cukup banyak ketika nanti MRS akan datang ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap kasus kerumunan yang dihadiri oleh pihaknya beberapa waktu yang lalu. Namun memang pihak dari kepolisian melakukan identifikasi dan juga mencari faktanya apakah informasi tersebut benar. Namun di lapangan kenyataannya memang pihak kepolisian menemukan adanya kecurigaan terhadap kendaraan yang diduga ini merupakan laskar FPI. Setelah diikuti kendaraan tersebut, ternyata laskar FPI ini mencoba melawan petugas dengan merempet ke kendaraan petugas dan juga menodongkan senjata api dan juga senjata tajam. Dan sejauh ini petugas kepolisian juga telah mengamankan barang bukti seperti celurit, samurai, dan juga dua senjata api rakitan. Dan pihak dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, yang menyatakan bahwa seharusnya dari simpatisan FPI ataupun laskar FPI ini tidak menghalang-halangi upaya hukum yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya jika memang ditemukan adanya kesengajaan untuk menghalang-halangi proses hukum, nantinya memang mereka ini akan dapat dipidana. Dan sekali lagi Kapolda juga menegaskan bahwa untuk MRS segera datang ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan yang dua surat yang sudah dilayangkan sebelumnya oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Dan memang untuk kemarin sendiri pada sore hari tepatnya kuasa hukum dari MRS ini sudah mendatangi Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa kliennya ini memang tidak bisa hadir karena alasan kesehatan, namun sudah berkoordinasi dengan tim penyidik di Polda Metro Jaya untuk melakukan penjadwalan ulang. Dan informasi tambahannya, Julita, bahwa tadi kami juga sempat mencoba masuk ke dalam Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, namun memang kami awak media juga tidak diperkenankan masuk karena adanya aturan baru dan juga pengetatan yang lebih dilakukan karena hari ini infonya akan ada pengerahan massa yang cukup banyak datang untuk menjemput ke-6 jenazah tersebut. Sementara demikian, Julita, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik Amanda, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Putri Amanda dan juru kamera Hengki Haryanto langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur.